tanah yang sampai tadi dijual. Jadi awalnya itu tanah itu memang tanah PN negara, tapi sudah ada hutan mangrove. Saya salah paham, Pak. Tanah benar PN, tapi sudah ada hutan mangrove. Itu rupa tanah apa pantai? Ya di pinggir pantai, Pak. Di sebelah sini laut, ini kan termasuk pinggir pantainya, Pak. Jadi sudah berupa tanah, bisa tumbuh seperti mangrove bisa tumbuh kan rupa tanah, Pak. Jadi pasir campur tanah. Nah setelah itu ya agak lupa Pak, tahunnya sekitar di bawah 2000, di atas 97 lah, 98-an itu kepala desanya namanya Pak Nur Hasim. Ada warga ingin membuat hicer mini di situ. Hicer itu pembenihan udang ini kecil ya Bang. Akhirnya datang di desa, menghadap kepala desa, ada BPD, ada semua perangkat, semua karena sudah ada aturan bahwa tanah yang ada di hutan mangrove-nya itu kan nggak boleh dipakai usaha. Tapi di situ waktu itu belum tumbuh Pak, sing sebelah yang mau dipakai belum tumbuh, kecil, jadi segini-gini kecil. Karena tidak ditanami dan mangrove itu tumbuh dengan sendirinya Pak, bukan ditanami. Kalau jenis namanya duduk itu nggak bisa ditanam, tapi dengan tumbuh sendirinya. Akhirnya pihak kepala desa sama BPD suan ke Pak Camat dulu minta pendapat diperbolehkan apa tidak. Akhirnya waktu itu Pak Camatnya nggak ada Pak Sekpedamnya, sekarang sudah meninggal Pak Haji Yasrikan almarhum. Camatnya waktu itu sih. Saya lupa, Pak. Kalau enggak Pak Edi Bringus, saya lupa Pak. Tapi yang jelas, waktu itu yang menerima rombongan dari Sidokar, ada BPD, ada pemerintahan desa itu, sekcamnya Pak Yasrikan almarhum. Di situ akhirnya ngobrol-ngobrol, ditunjukkan, wis gini aja, saya memberi masukan, karena desa ya butuh dana dan sebagainya, ini ya warga sampean, termasuk tokoh sampean, wis gini aja. Jangan terlalu lebar, yang belum ada mangrove-nya itu aja diperbolehkan kira-kira berapa ratus meter. Itu aja yang dibangun, tapi tanah itu tetap milik desa. Iya, itu hicer. Yang Pak Muhammad Kasan CS ini supaya yang berusaha untuk membangun bangunannya. Lang itu nanti hasilnya dirapatkan berapa persen untuk desa, berapa persen untuk yang punya usaha. Tahu. Waktu itu sudah dibikinkan surat, cuma ini loh Pak, di desa enggak ada. Yang bawa itu Pak Mas Puri sekarang sudah ya nggak sakit, jadi kita nggak tahu. Tapi jelas ada Pak. Karena yang bikin itu sekretarisnya masih ada, anggotanya yang masih tahu, cuma ketuanya almarhum Pak Muhammad Taha. Akhirnya setelah itu dalam pemilihan ganti orang baru yang namanya Pak Ahmad Jailani. Setelah Pak Ahmad Jailani menjabat dapat 1 tahun atau 2 tahun, Pak Muhammad Kasan almarhum meninggal. Tinggal Pak Mas Kuri. Diteruskan sama Pak Mas Kuri. Di tengah perjalanan kok muncul namanya Amin, juga saudaranya Pak Amin itu punya saham ikut di situ Pak. Iya, dari sana akhirnya wes sudah berjalan sedikit, ya kasih hasil desa ya kita tahu. Setelah itu antara Pak Mas Kuri sama Pak Amin itu pes. Pak Mas Kuri itu sebagai apa? Ya dulu dia punya saham di situ. Yang punya saham. Yang megang perjanjian awal ya ada Mas Kuri, mungkin masih ada, cuma orangnya sakit Pak, nggak di rumah sini, orang Jawa Tengah. Setelah itu akhirnya pisah, itu loh Pak, pisah antara Pak Mas Kuri sama Pak Amin. Kalau Pak Amin orang kaya, situ kelar. Akhirnya pisah, ya desa pun tidak mikir dibikinkan perjanjian baru ya saya sendiri nggak mikir karena tidak ada niatan apa-apa, kan tetap tanah itu bukan milik desa Pak.
Karena sudah tahu sudah ada mangrove. Mangrove sudah besar, Pak. Jadi waktu itu bangunnya sudah dikelilingi mangrove. Kanan, kiri, pokoknya utara itu enggak, utara laut. Jadi barat, timur itu sudah dikelilingi laut, ke sana jalan kan. Yes. Setelah itu sampai Pak Ahmad Jailani selesai masa jabatan itu tidak ada masalah. Setelah itu ganti pilihan kades, Pak Ahmad Jailani nggak terpilih, ada Pak Imron Rosadi. Lah, itu Imron Rosadi ini nggak salah tahun 2013 nih, 2014 dari itu. Setelah itu kita masih jabat Kasun. Di tengah perjalanan itu bersamaan dengan pembebasan lahan di daerah situ antara LMI sama DOK dan sebagainya itu, Pak. Kan di situ kan ada perusahaan 3 mestinya. Kok andai kata yang belakang ini jadi, ada PT DOK Lamongan Lamongan dan LMI Lamongan Marine Industry. Ada Sari Dumai Sejak. Lah di situ setelah itu kok muncul tanah itu pun tidak ada orang tahu, Pak. Saya ini diberitahu orang. Tidak ada muncul bahwasanya nama Amin lewat Pak Kades Imron. Pak Kades Imron. Amin dari masyarakat kami, Jogja. Yang punya saham di situ. Karena Mas Kuri sudah terjebak, karena nggak ikut punya saham tapi nggak ikut ngurus di sana. Itu saya diberitahu orang. Saya masih jabat kepala dusun. Diberitahu orang Beluri disewa diajak ngukur. Nah, kenal Pak Gubron. Apa Pak? Kok enak wong kelayar kok menenge tanah ngundi sertifikat. Duh, dari sopo? Akhirnya sing ngukur sopo? Akhirnya Pak Arif sakniki sakit stroke hari pertanahan. Akhirnya setelah itu pulau saya berusaha ke pertanahan. Pertanahan waktu itu enggak, saya nanyai Pak Arif sudah les, enggak mau anu. Akhirnya saya ketemu Pak Sarmeli. Sekarang sudah pensiun. Yang kenal, wong kita sering ke pertanahan. Pak Gubernur ada apa? Saya ingin tahu benarkah ada tanah TN yang dari situ kelar diajukan seseorang disertifikatkan. Pak Gubernur, kita belum bisa menjawab sekarang. Pas ini tugas saya di ruangan bagian tanah. Saya minta waktu berapa hari nanti saya telepon sampean sama waktu itu saya bersama ketua BPD Pak Safiin. Akhirnya dipanggil pertama, Pak kayaknya iya, tapi saya belum ketemu kepala bagian ini atas nama siapa, nomor siapa, atas nama Amin Pak. Akhirnya kedua terus dipanggil, Pak benar sampai ke sini. Akhirnya saya datang, diketemukan sama kepala bagian bagian tanah TN. Jelas terdaftar di situ. Siapa? Pak Toib. BPN, bukan kepala BPN-nya, kepala bagian tanah TN. Kan ada bagian sendiri, Pak. Enggak salah orang dari Brondong. Itu waktu itu saksinya. Ya, pokoknya antara itu, Pak. Kelas 10 Pak Toib, iling saya Pak Toib. Setelah itu ada, terus saya sampaikan, Pak, tolong tanah ini jangan sampai diterbitkan sertifikatnya karena tanah ini adalah tanah TN yang ada hutan mangrove. Ya, saya dijawab, iya Pak. Mau bagaimana Pak? Oh iya. Nah setelah itu berjalan terus kita nggak tahu. Setelah Pak Imron antara tahun 2015 Pak Imron sudah masuk penjara. Berarti saya kan kena masalah. Yang masuk penjara. Itu kepala desa yang masuk penjara sampai sekarang itu kan masalah tanah. Nah itu terus dengar sudah jadi. Akhirnya saya minta tolong waktu itu Pak Camatnya adalah Pak Camat Fadli siapa itu? Fadli yang dari ya Fadli saya dapat situ. Itu benar. Tapi sertifikat itu tidak ada di siapapun, ditaruh di notaris. Notaris saya nggak tahu notarisnya Pak. Karena apa? Pak Imron itu punya hutang sama perusahaan apa nggak tahu.
sertifikat itu dijaminkan. Dan tarik. Jaminkan lah pokoknya. Siapa yang ngambil sertifikat ini kan bisa ambil, harus nyaur utang. Atas nama sinten sertifikat itu. Amin. Setelah itu kita rame-rame akhirnya BPD mengadakan rapat ngundang Pak Amin. Benarkah? Ternyata pengakuannya Pak Amin benar. Ditanyai sama tokoh-tokoh masyarakat itu. Loh, wong tanah bukan milik sampean, kok sampean akan sertifikat nama sampean untuk menyelamatkan aset desa. Rame Pak. Banyak orang, namanya orang banyak. Itu tinggalnya mbahmu. Ini ama awakmu berarti medun ning anak. Iki piye usah akhirnya iki enten jadi sanggup akhirnya kalau sudah jadi akan saya kembalikan ke sudah jadi sertifikat. Lah yuk akan diserahkan ke desa kan gitu. Di sini ada rapat tuh, hasilnya rapat ada di sini, saya bawakan nanti. Waktu itu sampai masih kasih. Kasun. Dan saya paling ngotot karena apa? Saya sebagai kepala dusun kok tidak tahu sama sekali, tidak tahu. Kok tidak diberitahu orang dan saya tidak berjuang seperti itu kok nggak tahu tanah itu sertifikatkan dulu. Bahkan waktu itu mau diajukan 3 sertifikat. Tapi untung yang terrealisasi baru 1. Yang kedua namanya Muhammad Irfan, yang ketiga Muhammad Saiful Bakrin, saya ini sekarang menjabat kepala desa. Terus setelah itu wes berjalan, Pak Kades saya sudah masuk penjara, akan ganti pilihan lagi. Akhirnya yang sekarang ini adalah Pak Saiful Bakrin. Lah itulah kita ya tenang-tenang saja. Salah satu dari partner biasa yang punya saham di IJER itu tadi kok cerita sama saya, tanah kok didol Kak. Loh, siapa sih didol? Aku gak ngerti. Sebabnya tanah itu didol, aku ditakoi, saya ditanyai, minta ganti rugi berapa? Ya kalau mau yuk, bangunan saya sampai ganti 1 M. Saya ingin usaha, aku dijual. Jadi setelah itu ngomong gitu. Akhirnya Pak Maimun cerita detail bahwasanya benar Pak Amin itu diganti rugi 1 M oleh yang beli ini siapa sampai sekarang saya belum tahu siapa yang beli. Cuma yang diurus di situ adalah Pak Rofik Sentul. Sampai sekarang itu jadi tidak tahu PT apa yang membeli. Nah setelah itu luasnya kurang lebih 2.500. Kita nggak tahu luasnya persis. Karena saya tidak bawa SPPT-nya, karena SPPT-nya kan saya sudah tidak jabat kan nggak tahu Pak. Tapi sertifikatnya saya rupanya belum tahu, fotokopinya belum tahu. Jadi masyarakat kami sampai sekarang itu belum ada tahu fotokopinya sertifikat itu. Jadi sampai sekarang semua masyarakat ingin tanah itu kembali untuk desa. Karena apa? Kalau tidak kembali ke desa yang lainnya itu nasibnya bagaimana nanti? Kan jadi hilang, dimiliki orang dan sedikit. Nah sekarang jelas sudah dijual. Saya tanya orang yang tahu, terang-terang laku 4,5 M. Dibeli oleh saya gitulah. Saya itu yang saya tahu saya ya Pak Rubiko gitu aja. Karena yang transfer uang ke desa 1,5 M ke Pak Rubiko. Yang memberi ke Pak Amin juga mungkin kabarnya dari Pak Rubiko. Jadi laku sekian, itu saya diberitahu orang. Yang 1 M untuk Pak Amin CS ya. Yang 1,5 M dikirim ke rekening desa. Yang 1,100 M atau lebih berapa itu untuk menebus sertifikat. Ceritanya yang ditahan notaris tadi. Untuk nebus sertifikat di notaris. Itu. Yang tahu mungkin sampai bisa manggil Pak Padri yang tahu. Karena Pak Padri yang tahu, mantan camat yang tahu. Yang 1,5 M ke desa. Jadi masuk kas desa. Iya. Tapi entah sekarang duitnya saya tidak tahu karena nggak didapatkan. Yang penting jelas itu saya tanya ke bendara desa, benar-benar ada uang masuk dari Pak Rofik, jumlahnya 1 M.
Yang transfer itulah yang cerita sama teman saya bahwasanya yang laku sekian itu yang 1M100 lebih lah berapa itu ke nebus itu, sisanya nggak tahu. Sebenarnya total 4M setengah. Jadi ini yang paling lebih tahu, yang paling tahu itu mesti Pak Rofik. Karena yang cerita sama orang yang bilang saya itu Pak Rofik. Lah, tidak tahu seperti itu, kan saya sudah pernah dipanggil ke Polres, ini ada buktinya, surat saya, diminta keterangan, kan sudah dilaporkan. Terus yang kedua, kemarin, jadi sampai di situ dulu Pak ya, karena tanah itu sudah jelas terjual ya Pak. Nggak tahu siapa. Ya nggak tahu siapa yang beli, yang tahu sampai bisa memanggil Pak Rofik atau Pak Kadusnya. Terus sekarang sudah dibego hutan mangrove-nya dan diuruk, direklamasi. Ya ini kan menyalahi aturan. Ya, kalau tidak dapat izin. Hutan mangrove-nya sudah ada fotonya, mungkin saya ada foto. Tak foto tadi sudah di hutan mangrove. Dibego apa diuruk? Bego. Jadi hutannya itu dijabul, dibuang ke pinggir laut tapi terus diuruk. Saya harus itu apa adanya. Saya tidak mau dusta Pak, karena ini akan besok ditanya saya di hadapan Allah. Jadi saya apa dan saya ada. Terus setelah itu, bahkan hari ini termasuk masyarakat banyak yang resah karena kendaraannya lewat di kampung kami dan seperti itu. Saya pas marah, mau sore saya turun kembali. Karena apa? Tidak ada tahu jam. Wong lewat di tengah kampung, malam-malam masih bawa muat. Terang-terangan Pak. Yang uruk siapa itu? Ya Pak Rofik kok. Jadi makanya lebih jelas itu nanti Pak Kades sama Pak Rofiko yang tahu siapa yang beli. Jelas Pak, saya ini mau berani mengatakan laku 4M setengah karena yang bilang sama saya itu siap dia. Karena dia dibilangi Pak Rofiko. Bahkan saya dipanggil ke Polres, belum tahu itu, dipanggil ke inspektorat, saya terangkan semua. Jadi saya ini polisi sudah, kemarin ke inspektorat ditanya sudah. Kalau inspektorat lupa Pak, barusan berapa, 1 bulan yang lalu. Tapi kalau Polres itu sudah puasa, ada surat itu. Tidak simpan, dari Polres tak siram. Karena apa? Yang dari inspektorat itu lewat Pak Camat, terus saya diberi undangan untuk datang ke inspektorat itu Pak lewat desa, bukan langsung Pak inspektorat. Jadi kirim oleh Pak Camat menyuruh kepala desa untuk saya datang ke. Jadi malah yang dipanggil ke Polres itu seingat saya kurang 3. Saya, ketua BPD, sama mantan kepala desa Pak Ahmad Jaya. Dari tanah itu jelas, tanah itu jenis tanahnya jelas tiket. Tapi sudah tidak diterbitkan di rintik desa karena tanah itu sudah milik negara, ada hutan mangrove. Pemerintahan desa nggak dapat salinan sertifikat. Ya, Kan desa kita tanya siapa. Wong kepala desanya saya tanyanya. Nggak tahu yang jual Pak Amin, milik Pak Amin. Jadi kita itu sudah buntu, langkah kita sudah buntu. Seakan-akan masa tanah itu kalau tidak ada kepala desa komisi dijual, apalagi musuh perusahaan. Tapi waktu kita diajak sosialisasi, ya buyar Pak, kita tanyai. Nggak tahu itu urusan sama tanya Pak Amin. Bagaimana masa kita mau rame di balai desa? Pak Amin diundang declare, ya nggak mau datang. Pembeliannya baru setahun. Kalau ini kan masuk ke reklamasi, Mas. Sebenarnya masuk ke reklamasi karena itu reklamasi kan uruk lautnya. Uruk lautnya. Cuman di sini yang jadi problem itu adalah satu, ketika di situ ada pohon mangrove yang dilindungi. Ini jadi problem besar. Dan itu izinnya itu sampai ke Kementerian, Menteri Kelautan dan Perikanan di situ. Pertanyaan saya, apakah mereka itu memiliki izin itu? Sampai hari ini saya juga belum bisa mengatakan karena saya juga belum dapat informasi. Tapi yang jelas sejak kemarin saya sudah menginfokan pada UPT dari Bapenda terkait pengurukan di situ dan sampai perusahaan hutan itu, dan beliau masih mencari sumber-sumber yang ada. Kalaupun misalkan itu ada pemenangnya, ada yang beli,
yang beli itu seharusnya itu melaporkan juga. Karena izin itu lewatnya itu bupati selaku kepala daerah, gubernur selaku kepala tingkat 1, dan situ akan dilanjutkan ke kementerian. Izinnya begitu, regulasinya. Nah, kalau mangrove itu sampai diambil secara paksa tanpa izin, ini sudah jelas melanggar aturan undang-undang yang ada tentang reklamasi dan sebagainya. Itu di situ diatur. Apalagi kita menemukan PT pemenangnya ini siapa, gitu loh. Sampai hari ini juga belum didapatkan, dan saya kemarin itu sudah koordinasi dengan teman-teman di Bapenda. Saya sampaikan ada nggak izin untuk pengurukan yang terkait di desa Sidokelar, belum katanya. Ini loh, Pak. Belum. Itu belum. Terkait pengurukan itu sendiri, Pak, ketika terjadi pengurukan itu, maka diatur dalam Perbup nomor 11 tahun 2020. Di mana sebenarnya si pemilik tambang pengurukan itu juga harus membayar pajak. Gitu. Sampai hari ini juga belum untuk menguruknya. Reklamasinya sendiri juga harus mendapatkan izin. Lah ini pertanyaan saya, kalau kepala desa nggak tahu, berarti ini saya melihat ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar di sini. Tahu, saking yang Lah, pura-pura. ketidakbenaran ini ditutup-tutupin sama mereka sampai hari ini. Jadi di Babati Itu kan di bibir laut. pinggir laut. Sampai nanti itu pengaruhnya ada sampai ke tengah itu, Mas. Iya kan? Sampai ke tengah Ya, kan? benar. Ke tengah. Soalnya saya melihat, sudah saya melihat sendiri di sana, itu kan dibuat dicer untuk Ya, apa namanya, bibit ikan. pemberian udang-udang. Kemudian udang-udang itu, ikan itu di situ itu. Kalau nggak salah di situ kemarin tuh saya lihat ada 5 Ya, beta gitu loh. memang peta itu namanya yang kepala Pak Tapi Amin. itu sudah tidak lagi sepadan jalan pinggiran, tapi itu lebih masuk ke laut gitu loh. Ya, Makanya saya condong ini ke reklamasi sebenarnya jelas Pak. itu. Karena ini kalau nggak salah, saya kemarin itu sempat memfoto waktu saya ke Paciran itu sampai jaraknya itu sudah kurang lebih 80 meter ke arah laut, Mas. Ya, sudah benar. pengurukannya itu. Jadi saya condong ini reklamasi. Jelas reklamasi. Tapi reklamasi di situ tuh merusak mangrove gitu loh. Yang ada di sini. Dan mangrove itu kan salah satu hutan mangrove yang dilindungi oleh negara. Undang-undangnya jelas. Tapi nomornya di kalau situ. nggak salah nomor 78. Nah, itu. Jadi ya semua pihak stakeholder yang terlibat, harapan saya itu terlibat untuk pengawasan ini. Karena saya melihat dari sepanjang Paciran ke Brondong ini masif adanya reklamasi, Mas. Dan di situ disiasati bermacam-macam cara, bermacam-macam modus gitu loh. Contoh, ada yang reklamasi itu buat hunian. Nanti itu yang punya kepentingan 1 orang, nanti diajukan itu berapa orang kakak di situ, akhirnya diurus, setelah itu dijual ke pihak yang membiayai. Itu kan yang terjadi saat ini. Yang ini Modusnya hampir sama. Sebenarnya ini dibiayai. Kalau dari sisi Bapenda itu adalah pajak terkait dengan pengurukan dan pajak terkait dengan SPPT tadi, Pak. Iya. Itu siapa sebenarnya yang terdaftar di SPPT itu, gitu loh. Jadi perlu saya tambah Pak, SPPT-nya itu baru tahun 2019 muncul. Saya masih hafal Pak. atas nama Ya ini tadi, Amin. Sebelum itu belum ada muncul SPPT. Sertifikatnya ada, belum muncul SPPT. Jadi saya masih, karena apa? Saya mendekati teman saya untuk melihat. Akhirnya terbit 3, Muhammad Amin, Muhammad Saiful Bakri, Muhammad Irfan. selama ini perangkat desa Pak. Nah ini Diam. karena nggak berani. Makanya maaf Pak, mestinya saya sudah enggak, ini karena apa? Terus terang banyak yang ngerasani sih nggak senang saya. Iya saya kepingin jadi kasus, itulah yang saya. Tapi karena seperti ini saya tidak takut. Karena ini saya ingin menyelamatkan untuk anak cucu kita.
Karena apa? Saya tahu persis bahwa tanah itu tidak boleh siapapun kecuali izin dari Pak, dari sampean tadi. Dari. Ini ya itu maka. Itu yang salah bukan kita, pertanahan kita datang itu. Sayang yang tugas sekarang sudah tidak ada. Tapi saksinya Pak Sarmeli waktu itu, karena Pak Sarmeli yang ngantas saya. Dan Pak Sabin sebagai ketua BPD. Jadi saya bukan, makanya saya tidak mau bersuara sedikit pun. Apa yang saya lakukan, tetap saya sampaikan. Saya ini tanyai masyarakat. Wah, ini suratnya saya bawakan. Ini loh, Pak Amin ada tanda tangannya semua. Ini sudah dilaporkan. Ini saya tak tunjukkan di mana lokasinya. Ini di sini. Nanti aku tunjukkan. Saya tunjukkan. Ini terusannya sampai kampung. Karena ini, ya memang reklame tapi sudah lama Pak. Belum adanya aturan. Tapi tidak membabati apa-apa. Jadi ini kecil-kecil kan undian masyarakat Pak. Sudah lama Pak ini. Sekarang yang sudah. Ini. Di sini loh Pak. Ini loh Pak. Tambahan. Jadi mulai itu apa? Ya, mulai ini Pak. Saya merapat ke sini kan mestinya yang kita sewakan untuk Dumai karena kita kerjasama, karena ini ada tanah Yayasan Muhammadiyah akan sewa dengan jalan. Tidak nyewa tanah. Di sini tidak disewakan, cuma jalan di sini sampai ke sini yang disewakan karena mengikuti ini Pak. Tiap 15 tahun disewa kok andai kata jadi bangun Pak. Nah, iya, tapi yang kita sewakan tidak ada mangrove-nya Pak. Yang di sini loh. Di sini loh. Sekarang sudah ke sini. Reklamenya sudah sampai sini Pak. Tadi Pak. Dari putar terus jadi di sini. Jadi mulai sini loh Pak. Nah, di sini loh. Ini mangrove luar biasa Pak. Boleh sampai lihat. Sampai sini itu mangrove, tapi di sini ada bangunannya ya, makanya mangrove-nya di pinggir-pinggir aja. Makanya saya tunjukkan karena apa? Sampai nggak tahu biar tahu lokasinya. Di sini inilah. Yang ini sudah milik LMI Pak. Ini yang di plotting untuk Sarindo Meyu ini karena kita butuh lautnya sedikit akhirnya sini enggak nyewa mau akhirnya disewa kerjasama 15 tahun per meter setahunnya 20.000. Masuk kas desa. Yang ini masuk kas desa, yang ini ya milik Muhammadiyah diberikan ke Muhammadiyah Pak. Yang ini makanya ini karena apa? Saya sampai dipanggil ke inspektorat karena uang ini sudah serahkan ke Pak Saiful Bakri tapi uang ini enggak bikin apa-apa. Uang 380 juta. Sebenarnya milik ya kan untuk pembangunan desa. Iya, tapi kita diserahkan oleh pihak BPD sama Pak mantan jalan yang menyerahkan supaya dibangunkan karena itu kan untuk pembangunan. Makanya Pak Jalan kan sudah tidak tidak menjabat aja Pak. BPD-nya juga tidak mau menjabat lagi, kan diserahkan Pak. Tanah itu kadung bersertifikat Pak Amin. Ya kan? Tanah negara yang sudah kadung bersertifikat Pak Amin. Dikembalikan lagi menjadi tanah negara itu kira-kira masuk akal? Ya masuk akal Pak. Karena saya sudah datang ke pertanahan, enggak tahu enggak masalah. Karena pertanahan sudah tahu. Sekarang enggak tahu kan bukan urusan kita. Tapi waktu yang jabat itu kan tahu Pak. Saya datang ke sana. Ada saksinya Pak Sapi. Terus terang Pak saya ngotot. Kan apa? Kalau ini enggak bisa kembali, yang lainnya akan dihabisi oleh masyarakat. Apa bedanya teman-teman kita, masyarakat situ kelak, sama punya hak? Yang itu bisa kok kita enggak boleh memiliki di situ. Siapa yang tanggung jawab? Nah, itu Pak. Saya ngototnya di inspektorat segitu, di kepolisian juga segitu saya. Pak saya tahu kalau tanah negara itu yang bisa sertifikat harus gini loh Pak. Dikuasai sekian tahun, sudah bayar pajak, dan tanah itu tidak ada urusannya dengan orang lain. Maaf Pak, karena saya dulu waktu itu kan masih menjabat Kepala kan tahu Pak. Buktinya yang punya sertifikat nggak ada masalah Pak. Dapatnya besi, alat dibabat kan nggak ada masalah. Tapi ini kan bukan dilindungi Pak. Ada undang-undang. Ya ini yang berhak, yang ngotot ya paling nggak lingkungan hidup. Karena dana yang dibuat untuk ya, mangrove. Kalau itu kan sasaran besarnya akan mengembalikan ke tanah negara. Kan mesti ada mediasi itu. Yang paling real lah. Ya terserah. Tuntutan masyarakat. Jadi mintanya masyarakat. Saya ini sekarang. Kalau memang mengembalikan. Sekarang gini, umpama di ngotot dikembalikan uang. Ya terserah masyarakat terima apa. Kan gitu Pak ya. Menyerahkan. Umpamanya masyarakat di Badai ini gak iso
sampai njaluk apa ya duit dikonyerana desa sanggup tak ke masyarakat gawe desa. Itu terserah, saya tidak mau bisa menjawab. Tapi yang saya sejak di kepolisian, sejak di inspektorat, saya minta harus kembali dulu. Bagaimana caranya? Akan mempersoalkan kenapa itu tanah itu tiba-tiba menjadi sertifikat hak milik. Iya. Dan saya kok andai kata tidak pernah melacak ke pertanahan, saya menerima. Kan saya sudah jauh datang ke sana. Cuma sekarang kan mungkin sudah tidak kerja di situ, kita nggak tahu. Tapi Pak Sarmeli ikut saksinya waktu saya ke sana. Ini Pak Arif waktu itu alias gak mau. Pak saya disuruh ngukur Pak Kades, suruh kepala. Mau sampai kenal aku loh Pak Arif, mau aku kasune lah sampai ke Pak Kondoan. Kalau Pak, saya ini waktu ngawal ngukur tanah milik perusahaan, kan saya terus saya kasun. Lu sampai kenal aku apa? Ngukur tanah itu kok tanpa memberitahu aku. Enggak boleh Pak Kades. Gimana? Apa? Makanya saya sama teman-teman harus kembalikan dulu. Respon kelompok masyarakat Linturi tersebut. Ya minta dikembali. Ya ono sing sebagian ya duwi ae kegondene kabeh dikembang wong-wong yang kata. Tapi sebagian besar toko-toko itu jangan tanya saya sendiri. Nanti bisa ditanyakan sama teman toko-toko. Tapi pribadi saya diminta di kepolisian pun di inspektorat pun harus kembali. Kalau enggak kembali, ini buntutnya panjang. Apa bedanya yang lain? Apa bedanya masyarakat mau memiliki? Lah wong iku oleh sampai. Nek aku gak oleh ya iku balekno. Ayo kepi jawab ya. Apa Pak? Minggu jawab sampean kepi. Lah kok waktu dijual memberitahu ngono kan dileno utawa nek wis oleh kan enak. Uangnya mau bikin apa Pak Kades? Kira-kira proses dari tanah negara menjadi hak milik itu ada kelemahan-kelemahan. Yo kita gak ngerti hukum Pak. Tapi yang jelas kalau tanah itu tanah TM harus bersih, tanah itu bukan pernah dipakai orang, murni dia yang ngawali babat alas untuk dia. Karena di desa saya kan ada, nggak ada yang utek-utek Pak, karena dia melarat, karena berupa alas kan dibabat ya Pak, nggak ada. Itu kan sudah jelas Pak, sudah diingatkan, kan sudah jarak Pak. Kok jadi sertifikat gak dijual, kita nggak masalah, kok masih dibiarin. Yang kita kan dijual terus uangnya kemana? Tapi ini prinsip saya. Setahu saya mengikuti waktu itu kita dapat proyek seperti itu sudah beberapa kali. Waktu Pak Camat, Pak Bupati siapa itu? Sebelum Pak Mas siapa? Pak Faris yang pertama. Yang dapat proyek menggo saya itu PTSL waktu itu tanah saya gratis, sertifikat itu ya biayanya kecil itu kan. Kemanten, Sidok Elar, dan banyak yang Beluri. Istilahnya Prona. Iya Prona. Waktu itu malah yang dipanggil saya sebagai kepala dusun itu untuk mewakili Sidok Elar, terus manten ada sendiri. Waktu itu tempatnya di Indomina saya masih ingat. Untuk mewakili, tidak semua orang itu diundang ke sana Pak. Jadi dari perwakilan desa itu masing-masing. Yang ditunjuk Pak Kasun, saya Pak Kasun, kemanten Pak Sekdesnya, waktu itu dari persamaan kita menerima. Ya nggak ada masalah. Sampai sekarang tuh masyarakat nggak tahu. Yang ditanyakan ya ini. Kalau di tengah-tengah bidang-bidang banyak Pak yang dimiliki oleh orang, ya nggak ada masalah karena berupa alas dibabati, diramut, tahun 83 diajukan SPPT sudah ada. Ini kan terbitnya ini 83 Pak. Makanya di situ tidak diterbitkan tanah itu karena sudah ada undang-undang bahwa tanah hutan mangrove itu tidak boleh kecuali kena laut Pak, ngeluh Pak. Kita bikin marah lagi kok moro-moro dibabati terus direkam, enggak Pak. Kok saya dibiarin, kita belum begitu. Dalam hati saya masih berarti gak sudah diteruskan gitu. Nah setelah ini kok langsung coba bukti, itu difoto aja sampai foto sampai. Saya tidak mau, boleh dilihat ke sana. Saya terus terang sudah sumpah sama diri saya sebagai orang. Demi Allah saya akan menceritakan apa aja. Karena nanti saya akan bertanggung jawab di akhirat. Itu saya Pak, sebagai orang. Saya sudah umur 69. Itu sumpah saya. Berarti belum ada masyarakat yang mencoba untuk Yo, wis ada tapi Pak Kades sangat sulit.
terus Pak Amin bicara sudah tidak mau. Jadi mungkin saya yuk gini, nak jangan gini, nanti jadi permasalahan besar, mungkin salah paham, kakar-kakar gitu Pak. Kan kita masih melalui jalur, karena kita sudah dipanggil ke Polres, kita diketahui pihak inspektorat sudah tahu, saya maksudnya kan diteruskan diluruskan, andai kata kita dijadikan bagaimana kan nggak masalah Pak. Yang penting masyarakat juga menerima, bukan saya sendiri. Kalau masyarakat menerima, monggo. Dikembalikan uang untuk desa, ya monggo. Tapi ini pribadi saya. Ya, banyak Pak keluhan. Besoknya diurut ke Mas Nita. Duduk di Ntekno kabeh. Proses pengurukannya ada keluhan. Ada Pak, satu masalah truknya ada. Mestinya kan bukan proyek desa, mestinya kan bikin jalan sendiri. Saking saya itu masih toleransi. Cuma saya tidak minta waktu jam 9, jam 4 harus selesai. Kemarin saya marah, Pak. Mau saya bakar kalau nggak berhenti. Setelah maghrib masih nguruk, bayangkan. Kan nggak ada aturan Pak. Nggak tahu PT-nya siapa itu? Yang tadi Pak Robert, Pak. Tadi PT-nya nggak tahu, tapi yang ngawal itu Pak Robert Sentul, Sidokelar. Itu yang paling tahu, karena sekarang yang nguruk yaitu, yang ngajukan sertifikat yang nuntun yaitu, karena orang itu dekat sama pertanahan. Terus terang Pak. Jadi mulai mengajukan sertifikat ya Pak Robert, mulai penjualan itu ada Pak Robert. Entah yang beli siapa yang nggak tahu.